Kado. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa explore seperti biasanya ya teman-teman. Dan saya kasih informasi bahwasanya Mas siapa tadi malam ya? Joseph. Mas Joseph itu sudah pulang teman-teman. Ya mungkin ya kita sudah antar. Mungkin teman-teman yang belum nonton videonya silahkan dicek channel teman-teman saya ini. Dari part 1 sampai 5 dan kepulangan Mas Joseph kami tidak ambil videonya ya teman-teman ya, biar kami bilang ternyata itulah. Jadi buat peringatan kita semua, memelihara jimat itu imbasnya itu yang nggak bagus seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk koleksi Bendanya saja. ya koleksi dan mungkin karena antiknya silahkan, tapi jangan dipercayai benda itu bisa menolong ketika teman-teman itu susah. Nah, contoh Bang Marcel, fosil ini teman-teman, saya yakin Bang Marcel ini senang dengan fosil ini karena unik. Kenangan. Dan saya tahu ini hanyalah sebuah kayu lah, tetaplah kayu. Tapi terkadang Bang Marcel, saya lacak dulu, itu bukan berarti ini emang sakti. Contoh dari dulu, ini kalau jimatnya Bang Marcel gagal terus. Oh kemarin beda Mas, kemarin ada halo. Oh, ya. Coba lihat kayak gini. Masuk. Buat video call kayak gini. Apa itu namanya itu? Itu HT. Hah? HT. Hap. HT itu alat dari luar negeri mahal. Itu barang minjem ya balikin. Saya belum mampu. Mahal. Kita juga Harganya mahal banget itu. mahal banget Apa itu. sama HP canggihan HP ada gambarnya loh. Iya emang dari, tapi kan itu menggunakan sinyal. Kalau ini cuman frekuensi jarak itu bisa, walaupun nggak ada sinyal nyambung. Makanya itu gimana? barang dari luar negeri. Terus gimana? Itu saya balikin orang minjem itu mahal Oh banget. minjem lagi. Nah, ya nanti Katanya beli. ya pelan-pelan juga nanti insya Allah lah. Kalau ada rezeki ya. Iyalah. Barang minjemnya balikin aja. Oke teman-teman, baik kita lanjutkan kembali ke topik. Karena kita belum ada misi apapun ya teman-teman ya. Jadi kita seperti biasa layaknya explore ke hutan-hutan masih luang lingkup di desa kami. Ya siapa tahu ada misteri apa sih di balik hutan-hutan desa kami ini ya teman-teman ya. Untuk Mbah Dangit gimana? Siap? Semangat. Enggak ngompol lagi. Bang Marcel? Masuk. Udah sehat. Siap. Foto-foto? Siap. Coba lihat rambutnya dulu. Jangan Mas. Dari tadi kamu topi dipakai malah. Nah ini kan Kepalanya baru ternyata. kepalanya baru, emang kepalanya kemarin Bekas. ini apa? Model apa sih itu? Mami. Hah? Mami. Wah, ideologi mami itu kan Itu mama. namanya Potongan gir. komplek. Itu loh. Viral itu. Potong apa? Potong apa? Potong bebek angsa. Oke, teman-teman kita lanjut. Oke. Kamera. Udah nyala kamera. Mas ini berapa dulu Mas? Gimana ini? Kenapa foto? Langsung jatuh loh Mas. Oh, tidur ini. Tidur. Gimana foto? Enggak masalah. Ini ada yang kaku. Tetapi ini foto tinggal sendirian di sini. Udah. Kita nggak usah banyak ngomong. Ininya kayak kakung sampai nyamperin kita, mungkin ada informasi yang bisa. Barangkali penting ya. Ya udah. Kebetulan saya ini. Silo. Langsung efeknya loh. Matanya perih. Ini mau diangkat susah ya. Gitu. Biar nggak masalah, pasti botot cuma tidur aja. Tar. Mas sekarang. Itu siapa Mas? Mas. Nggak ada yang ngantuk. Enggak, aku belum. Ayo ikutin saya. Itu siapa satu? Itu siapa Mas? Satu itu. Oh iya, saya baru lihat malah. Coba lihat. Jembargon. Hah? Jembargon. Jembargon.
Branding. Energinya Jembarkon ini. Persis Jembarkon ini. Alhamdulillah. Ada informasi apa kira-kira ya? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Udah gede. Aku belum lihat mukanya. Ini ya, intinya jangan kupes, nggak usah banyak suara. Ya. Ini kita salami bareng-bareng. Ya. Pelan-pelan aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, plastik. Alhamdulillah Mas Yohan. Jembarkon itu gede. Tapi silakan lihat Bang. Aduh. Sini Mas. Begitu. Alhamdulillah. Matanya Mas. Cantik banget. Cantik banget. cantik banget ya. Subhanallah. Mirip ibunya. Iya. Berarti sirap. Aduh, Tapi matanya ini loh Mas. belakangan mana Mas? Lama-lama Mas. Iya lama-lama kali dilihatin terus udah kuat loh Mas. Nanti. Jangan tidur. Astagfirullah. Mana pada tidur semua. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya. Malah pada tidur semua ya teman-teman ya. Proto di sana. Ini teman-teman, sekalian saya mau ngomong sama teman-teman. Inilah wujud dari Jembarkon yang selama ini sering menjadi pertanyaan. Dan malam ini juga Jembarkon sudah ada di depan mata kita. Baik ya teman-teman, saya coba mau mendekati. Saya mau kasih salam dulu kepada Eyang. Assalamualaikum.
Iya. Kamu periksa. Hati-hati. Teman-teman, kita pergi mas. Kita pergi gimana mas? Margon, kita pergi. Bangun. Bangun. Biasaan mas Iwan ini. Man, ini tangannya loh, nggak boleh. Bang. Waduh, rusak tanaman, bah. Naik, bah. Ini tanaman orang ini. Coba berutuh, mas. Daun, mas. Kirain ular. Itu di sana, mas. Rod.
Bangun tok. Alhamdulillah ya Allah. Panganan ini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bangun tuh. Alhamdulillah. Katanya berangkat. Katanya berangkat. Jadi seperti ini. Gimana Mas? Sadar nggak tadi bangun Diki? Alhamdulillah saya sempat sadar Mas dan senang banget bisa. Ya bangun. Gimana? Dikit. Ini keliengan. Pusing loh. Gak bisa nahan. Ini loh. Sama loh kan. Sama apa sih? Katanya berangkat ini. Ilernya loh. Yang Agung tadi datang menemui kita, dan yang di sebelahnya itu adalah Dewi Manuta, atau yang biasa kita panggil Gendis Ayu Jembargon, anaknya Mayang Manuta atau Ratu Sirnapsu yang dulu itu loh, yang sama Dongu Pilo. Memberikan kabar bahwasanya yang pertama silaturahmi lah, tentunya tidak ada yang selain indah saya silaturahmi. Terus yang kedua memberi kabar bahwasanya sekarang Jembargon sudah bisa padat, atau kabar Jembargon sekarang ya seperti itu yang bisa kita lihat tadi. Perkembangan. Dari dulu memang Jembargon saya belum pernah bisa memadat atau bisa dilihat dengan dimensi mata telanjang yang manusia biasa. Tapi semakin hari semakin Jembargon semakin belajar, dan tadilah kalau visualnya Jembargon seperti itu. Terus yang kedua memberikan kabar juga bahwasanya mengenai sayembara yang kemarin kita hadapi, yang menurut saya sayembara itu dikira saya itu sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Ternyata sayembara ini diperluas gede-gedean. Diperluas sama si Jajil itu loh kan, yang Sayembara yang kepala itu Mas. diperbanyak, kurang lebih seperti itu. Jadi sayembara yang kemarin menurut saya itu cuma Diki yang kena itu sama buaya putih, kan itu sayembara juga. Yang botak itu yang patok itu juga ikut sayembara kan. Iya. Dan kita tadi malam kan nggak memikirkan sayembara itu, kita ekspor biasa. Ternyata sayembara ini sudah dipersiapkan matang-matang oleh Jajil, diperluas lagi. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menghadapinya sayembara ini. Karena mungkin ini sih feeling saya, kalau kita nggak nemuin mungkin kita akan didatangi ke rumah. Itu kepala. Tapi ada satu pesan yang belum bisa saya analisa mengenai sebuah amanah yang aku memberikan seperti ini. Kurang lebih ya, ini saya singkatnya. Amanah itu lebih berarti, lebih berharga daripada kepala kita. Maksudnya Kepala kita sendiri. Maksudnya daripada Analisa saya sih nggak tahu ya, ini pembicaraan seperti apa. Intinya kalau bicara kepala ada sangkut pautnya dengan nyawa. sayembara atau nyawa kita. Kita tinggal mau sudut pandang yang mana ini. Dan dengan pembahasan yang tadi, intinya ya pelajarannya bahwasanya kita harus pegang sebuah amanah yang benar-benar kuat. Berarti beliau menyampaikannya nggak segamblang-gamblangnya, dia beliau menyampaikannya singkat gitu. Bias itu maksudnya. Kias. Enggak kirain ini gitu tuh. Hah? Nanti serangan kayak pak guru kan serangan gamblang.
hanya lupa. Jangan sama Pak Guru. Ya intinya itu ya, ambil positifnya saja, anggap saja ya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berarti buat kita semua tentang mengenai sebuah amanah. Cuma kita cari jawabannya apa sih sebenarnya amanah yang lebih berarti daripada kepala kita sendiri. Itu yang disampaikan sama yang Prabu atau yang Kakung itu. Ya, coba kita lihat lagi, coba kita telusuri lebih dalam lagi sebenarnya apa sih di balik kata kias amanah lebih berarti daripada kepala kita sendiri. Ya intinya tetap bismillah, jangan kendor, jangan mau sayembara sekeliling dunia ya, sekalipun kalau kiasannya yang kakung, kita itu nggak boleh. Dan tentunya semakin kita berharap seperti suratnya yang kakung, semakin kita berharap bantuan kepada selain Gusti Allah, semakin menjauh yang kakung itu. Jadi kita nggak boleh ketergantungan. Dan yang kakung itu saya bilang tadi sama yang kakung bahwasanya dalam hati cuma ya intinya saya kan berjuang sekuat saya sendiri. Masalah sebuah bantuan, insya Allah saya tidak meminta siapapun kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita harus tetap ya itu memang perintahnya yang kamu seperti itu, saran yang terbaik. Kalau masalah yang marjaji datang, mungkin sahabat-sahabat huib kita datang, itu kan kerelaan beliau-beliau, bukan kami yang minta. Dan saya tegaskan lagi dan saya tekankan lagi kepada Mas Diki, kamu harus ingat bahwasanya Jembargon itu adalah sebuah jin yang kebetulan ya. Menggantikan posisi ya, ceritanya itu kayak seolah-olah itu anak kamu. Saya tahu itu hanya manipulasi, kebetulan jin Jembargon itu terarah ya. Jadi kalau bilang itu anak saya, tidak masalah. Itu hanya sebatas sebuah kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Hanya sekedar pengakuan, bukan kenyataan ya. Betul sekali. Ya, siap. Jangan dipikirkan berlebih. Kita tetap sesama makhluk ciptaannya, ya kita menghormati. Jembargon mau menjadi anaknya Mas Diki. Yang penting Mas Diki jangan meminta. Ya. Itu aja. Bolehlah. Terima kasih. Silahkan. Silaturahmi itu kan sangat dianjurkan, maupun sekalipun sama hewan. Tapi dia mirip bahasa ibunya loh Mas. Iya, kalau sekilas saya lihat tadi mirip sama Mayang Manupa. Nenek kali bu, nenek. Bukan. Manusia kan goibnya. Oh, tuh ya nenek. Ya nanti kita cek di videonya. Hidung-hidungnya sekelipat-kelipatnya itu loh. Tadi saya pengen peluk banget loh. Tadi saya pengen peluk. Apa sih Mas? Wanginya apa itu Bang? Serius Bang. Kamu jangan bohong. Kamu menulis sesuatu itu kan. Kamu menulis sesuatu itu. Kamu tuh sebentar Bang. Bang. Gak mau sama kamu dulu. Coba ini toh, wangi apa enggak? Wangi gak tau. Wangi gak berat. Pegang kamera aja lah ya. Oh, pegang kamera. Saya juga pegang kamera aja lah Bang. Udah beres ya Mas, lanjut aja. Soalnya kayak sehari-hari itu kita nyium gitu. Hah? Foto enggak apa-apa. Cuma hidungnya Bang Mas kan. Itu tanganmu itu loh enggak tadi. Wah. Wangi banget. Bener. Ya. Wangi banget. Enggak. Kalau misal parfumnya Jembargon, Masuk. Ini bau-baunya Jembargon. ya kalau memang ini parfumnya Jembargon masa kalau sekilas mah serbet lumayan. Oke, teman-teman, kita harus melanjutkan perjalanan explore untuk malam hari ini. Ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan hiburan ya Mas ya. Ya, intinya tetap support channel kami.
Lanjut. Sekarang. Astagfirullah. Jalan kamu, jalan. Kampung. Siap. Kampung lah. Mau apa? Kepala. Mana sih? Bukannya kita sudah selesai urusannya. Hah? Kamu jangan curang kamu. Bersembunyi dari mana kepala yang saya inginkan. Hah? Mau kepala? Hah? Saja daripada saya nyiksa kalian. Ya. Mau apa sekarang? Aman. Sudah aku bilang. Buat apa sebenarnya kepala untukmu? Ah? Kamu pengen puasa? Kekuasaan saya luas. Ubah. Rasakan ini ya. Baik. Saya akan turuti maumu. Baik, cukup. Cukup. Iya, cukup. Saya akan turuti maumu. Mah. Baik. Izinkan saya duduk. Cukup. Saya mengakui saya kalah. Mas. Saya mengakui kalah dan saya mengakui kamu ini adalah makhluk yang hebat. Tentu saja. Mas menyerah. Ya nggak bisa mas. Kepala loh. Diam kalian. Maumu kepala saya? Ya. Cepat serahkan. Tunggu sebentar. Sayembara ini diselenggarakan hanya untuk mendapatkan kepala dari kami. Benar sekali. Kamu akan Cukup membawa kepala. Dan nantinya kekuasaan akan semakin luas. tentunya dengan kamu membawa seluruh dari badan saya, kamu akan lebih disanjung oleh Jajil. Saya ikhlas dari ujung rambut sampai kaki saya serahkan untuk. Bagaimana? Apa katamu? Ya, nggak usah cuma kepala. Kalau kamu mau, saya seluruh tubuh saya ikhlas ikut denganmu. Mau apa tidak? Itu masalah. Mas? Apakah benar katamu? Benar. Ayo, temukan saya dengan Jajil. Antarkan saya. Biarkan saya
Lama dengan kita lawan aja mas lah. Saya tidak bodoh, manusia. Yang sedang membodohi kamu itu siapa? Justru karena saya sangat menghormati kamu, Bagus. saya serahkan seluruh tubuh saya untuk diberikan kepada Jajil. Tentunya dengan seluruh tubuh saya ini, kamu akan disanjung, kamu akan diagungkan oleh Jajil. Tentunya kamu akan mendapatkan kekuasaan yang lebih dari Jajil. Diagungkan katamu. Iya, Benar juga. ya. Tapi ingat, cuma saya saja. Kamu mintanya satu, bukan? Benar. Ya, Kepala dari kalian. cuma satu, bukan? Ya. Di sini teman-teman saya tidak ada yang mau kecuali saya sendiri. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kamu mau? Yang paling penting, saya bawa kepala. Ditambah lagi apa katamu tadi? Seluruh badan saya. Benar. Itu lebih. Bahkan saya akan dapat disanjung di sana. Diagungkan. Itu karena kehebatan saya. Ayo, Apa kamu mengaku itu? saya mengaku. Kamu ini itu paling hebat di dunia ini. Tentu manusia. Saya kalah. Saya bukan apa-apanya. Bagus kalau kamu menyadari itu. Baik. Tapi kamu ingat, harus ingat itu satu. Cuma saya saja ya. Ya. Teman saya Terus bukan. kita gimana? Baik. Saya antarkan. Janji. Ya, Harus berjanji. saya berjanji. Tentunya dengan kamu membawa saya secara hidup-hidup. Wah, mungkin adalah sesuatu yang luar biasa untuk Jajil. Baiklah. Tidak usah lama-lama. Ayo, saya ikut kamu. Baiklah. Satu, tunggu dulu. Apa lagi manusia? Kamu nggak boleh masuk ke dalam tubuh. Ini teman saya, kasihan. Biarkan saya mengikutimu. Saya paham. Saya nanti lihat kamu. Baiklah. Saya tidak sabar. Ayo. Dapat kekuasaan itu. Ikuti saya manusia. Baik. Ini. Kode kain ini, kode. Minum dulu, minum. Udah minum belum? Ayo, situ. Iya. Cepat manusia. Pak Marcel kerasukan, ini mungkin tandanya sudah dekat ya. Buat cacing. Center. Cacing. Saya bawakan. Apa yang Tuhan mau? Ingat kode. Iya Tuhan. Cepat banget Tuhan. Yang Tuhan telah janjikan pada saya. Pelotot manusia. Siapkan layarmu. Hati-hati mas.
Tuan Cacing. Saya tidak sabar. Mana yang kau janjikan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan. Astagfirullah. Ambil kalau kamu mau. Cepat Tuan. Saya sudah tidak sabar. Tuan Cacing sudah kubawakan, bukan hanya kepala, bahkan seluruh tubuh manusia sudah saya bawakan. Mana Tuan Cacing yang kau janjikan? Astagfirullahaladzim. Tugasmu sudah selesai. Tentu. Pulanglah. Gak apa-apa Mas. Mana dulu yang kau janjikan? Kerajaan sudah saya bawakan, bukan hanya kepala. Saya tidak pernah menjanjikan kerajaan. Astagfirullah. Saya tidak pernah menjanjikan kerajaan. Apa maksudmu? Cacing, Astagfirullah. sudah aku ikuti. Selimbaran yang kau buat. Astagfirullahaladzim. Kau ini bodoh. Saya tidak pernah mengatakan akan saya beri imbalan sebuah kerajaan. Tidak ada. Apa katamu? Tidak ada kata seperti itu. Picit kau Cacing. Saya hanya menjanjikan sebuah kasta kepadamu. Ya apa katamu itu? Kasta kerajaan bagiku sama saja yang penting kekuasaanku jadi luas. Tidak. Saya ingin berikan kasta kepadamu, tapi saya lihat lagi. Kamu tidak pantas mendapatkan itu. Makhluk rendahan. Bangsat, becek kau Cacing. Mendapatkan kasta tidaklah mudah. Dan tidak mudah pula untuk saya berikan kepadamu. Bodoh sekali. Kata-katamu sungguh kasar kepadaku. Sudah kubawa. Mana tanda hormatmu? Ini gimana ini Mas? Mas? Duduk. Saya. Bangunin, Mas. Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Duduk. Itu apa yang terjadi Mbak? Minum. Turunkan kepalamu. Turunkan. Astagfirullah Mas. Astagfirullah. Jajil, Tuan Jajil, saya mau bertanya sebelum kamu mengambil kepala saya. Apa itu? Bukannya buaya putih tadi sudah memenuhi syarat apa yang sudah kamu selenggarakan itu. Kenapa kamu leburkan buaya putih? Apa? Maksudmu apa? Buaya putih lebur. Kasta kerajaan, kedudukan tidaklah mudah untuk aku dapatkan. Lantas, kenapa? Lantas tidak mudah pula untuk saya berikan. Berarti kamu Ya sudah cukup melakukan tugasnya dengan baik. Dan itulah penghargaan yang paling tepat untuk makhluk rendahan seperti dia. ternyata kamu itu sangat licik, Jajil. Ya,
Kurang lebih seperti itu. Astagfirullah. Iya. Bisa jadi itu. Iya Pak, mau apa ini Mas? Mas hati-hati Mas. Kali ini Ya, saya yang bersedia memberikan kepalanya. Silahkan kalau kamu mau. Mas. Stop. Astagfirullah Mas. Hati-hati Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas. Astagfirullahaladzim. kacau. Sini. Siapa? Kamu. Jangan dik. Mas. Saya tidak lagi butuh kepalamu. Diam. Saya sudah tidak berminat lagi dengan kepala saya. Bangun, Dik. Kurang ajar. Maksud kamu apa mengambil kitab? Hah? Kamu ini yang minta, kamu hanya kepala. Sekarang kamu beda. Kamu malah mengambil kitab. Itu lebih baik daripada kalian harus mati. Dik. Asal. Sudah cukup. Tunggu sebentar. Pulanglah. Saya lebih ikhlas memberikan kepala saya daripada kamu mengambil kitabnya. Bodoh sekali. Bukankah itu pilihan lebih baik daripada kalian harus mati? Amanah lebih penting daripada satu biji kepala. Kitab itu hanyalah sebuah titipan. Kitab itu hanyalah sebuah amanah yang harus saya jaga. Maksud kamu apa? Terserah dengan itu. Amanah, titipan, atau milik siapapun. Yang jelas, kitab ini lebih berharga daripada kepala kalian. Ambil kepala saya kalau kamu mau. Tidak. Atau kalian mau saya ambil kitabnya dan saya penggal kepala kalian. Itu tidak masalah bagi saya. Saya mengampuni kalian. Saya memaafkan kesalahan-kesalahan kalian yang telah lalu. Dengan ini, kalian akan selamat Tidak. dari semua. Saya tidak mungkin mengiklan sebuah amanah diambil sama kamu. Tun, tidak bisa. Mau kau paksa ambil seperti apapun, saya tahu cara saya menyimpannya. Baik. Bagaimana kalau seperti ini? Saya kasih tawaran untukmu. Saya ikhlaskan 2 orang untukmu. Saya sendiri dan yang menyimpan kitab itu. 2 orang. Ya. Dan kau. Ya. Tidak. Tidak
Terus maumu apa? Mau apa? Sudah saya maafkan. Kalian telah mengusik semua persembahan kepadaku. Apa tidak ada cara lain selain kamu itu mengambil kitab itu? Ayo. Ada. Baiklah, ada. Apa? Kita ketemu apa, Mas? Dilakukan. Dan itu sama saja tidak ada. Apapun, asal kamu bilang, insya Allah akan kami usahakan. Selagi Tuhan saya sudah menghendaki, apa sih yang tidak mungkin di dunia ini? Ayo katakan apa yang kamu mau selain sebuah amanah seperti itu. Kita semua, Mas. Gak apa-apa, Mas. Saya sudah tidak butuh kepala dan darah kalian lagi. Ya, Saya sudah cukup puas dengan ini. apa ya saya? Tidak. Ayo kamu. Pulanglah atau saya penggal kepala kalian. Kamu katanya tadi mau memberikan pilihan. Ayo berikan pilihan kepada saya. Walaupun itu tidak mungkin akan kami usahakan. Baiklah, itu yang tidak mungkin akan saya tawarkan kepadamu. Baik. Carilah dan berikan aku Lele. lele emas yang bermahkota. Lele emas yang bermahkota. Tidak akan pernah kalian temukan. Baik. Jika hewan itu memang benar apa adanya, Tidak ada. kami akan usaha dulu. Kamu jangan mematahkan seolah-olah kamu yang menciptakan. Kalau memang benar lele itu ada, saya minta syarat sama kamu. Apa? Saya akan cari lele itu. Saya akan bawakan depanmu dengan syarat kamu tidak boleh melukai lele itu. Tidak boleh kamu makan lele itu. Cukup dengan saya melihat. Saya sudah menyerah. Saya akan berikan kitab ini kembali. Baik. Itu sudah cukup karena itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya ingatkan, jika kau gagal dalam mencari hewan itu dalam waktu semalam, Apa maumu? maka sayembara untuk memenggal kepalamu. Dan kitab ini akan tetap menjadi milikku. Dan ingat, kepala kalian akan selalu terancam sampai kalian mati dengan sendirinya. Siap. 1 malam. Sayembara itu akan terus terjadi jika kalian gagal. 1 malam. 1 malam. Lele emas bermahkota. Iya, Emas bermahkota. lele emas bermahkota. Baik, saya terima tawaran itu. Untuk apa itu? Masalahnya. Ini sebagai tanda saya menerima tawaran itu. Tidak perlu. Kamu bisa pegang omonganmu. Itu, karena saya yakin itu tidak ada. Tapi saya tadi menyaksikan sendiri kamu berkhianat atas apa yang kamu sudah katakan. Baik. Kalau kamu berkhianat, saya berdoa kepada Tuhan, kamu akan lebur dan kamu akan tinggal menjadi di neraka selama-lamanya. Betul. Itu akan menjadi pilihanku. Baik. Keluar dari tubuh ini. Saya akan cari lele itu. Si bodoh diberi kemudahan, tapi masih banyak tawaran. Tolong. Itu mas siapa? Astagfirullahaladzim. Kita ikuti. Permainan. Emang ada mas? Emang ada lele gitu? Setiap masalah, insya Allah kalau kami berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Maksudnya lele emas itu ada apa enggak emang itu maksudnya mas? Kamu punya keyakinan nggak? Ya, saya yakin. Kalau dia minta berarti dia mengetahui ada Kalau ada yang palsu, berarti ada yang. asli. Kalau ada yang ngomong, insya Allah ada. Oh ya, Kita selalu harus pikir positif. ya siap. Tapi kita bilang. Hah? Kita bilang. Insya Allah tidak masalah. Yang penting 1 malam ya. Ya, Ini kita cari sebisa-bisanya kita dulu.
Kalau ternyata tidak bisa, kita pasti punya waktu 1 malam terakhir. Satu malam. Mulai dari sekarang aja, betul-betul dapat. Biar kita Lele emas bermahkota. Saya pribadi seumur hidup saya belum pernah melihat lele seperti itu. saya bakul ikan Baru dengar saya, Mas. emas, ikan emas ada. Yang lele kok emas ya? Bingung ya? Bingung lah. Tapi rumusnya Gustalo kan 1 tambah 1 nggak sama dengan 2, bisa 10, 15, 25. Masuk, Pesimis. optimis. Optimis. Saya sebenarnya dari kemarin ngomongnya salah-salah ya. Ngepes ini pada ngantuk apa enggak? Saya bingung lah. Lalu buat apa emang? Kita goreng makan malam. Buat makan malam. Ini gimana, Mas? Ini ditutup dulu aja Pak. Nanti kalau ada lele di sana kita juga connect. Oke teman-teman, Nggak bawa saya. biarkan kami berusaha mencari Rokok lah. Sebisa-bisa kita lah ya. Terima kasih. Saya akhiri video malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara. Salam Om. Swastiastu.